Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ke materi yang selanjutnya di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, yaitu materi mengenai laporan keuangan interim dan segmentasi. Jadi inti dari materi kita pada hari ini adalah jika di suatu perusahaan itu banyak terdapat segmen-segmen. Nah, apakah segmen itu harus dilaporkan tersendiri atau dia menyatu dengan induk? Nah, itu yang akan menjadi inti dari pembahasan kita pada hari ini. Ini kita pasti pakai buku yang lama, maksud saya pakai buku yang asli. Jadi bahasanya masih pakai bahasa Inggris. Silakan nanti kalian untuk menerjemahkannya di sini. Jadi di perusahaan itu tuh untuk pelaporan internal dan sistem untuk evaluasinya itu ada beberapa pertimbangan yang digunakan. Bisa menggunakan geographically based. Jadi dalam artian laporan keuangan segmentasi itu didasarkan dari wilayah. Misal kayak perusahaan otomotif ya, biasanya kan ada misalnya perusahaan otomotif Toyota, Daihatsu, Yamaha. Nah, mereka kan biasanya dibagi per wilayah. Nah, untuk pelaporannya mereka menggunakan konsep wilayah, bukan lagi menggunakan konsep misalnya dari nilai aset atau penjualan, karena itu sudah sangat jelas sekali wilayahnya beda-beda. Jadi ingin dinilai dan ingin dilihat kinerja dari masing-masing wilayah. Nah, kalau misalnya berdasarkan dari produk lain atau produk yang dihasilkan dari suatu industri, maka dilihat misalnya dari lini makanan, dari lini otomotif, lini elektronik kan, misal kayak apa ya, yang dia misalnya dia jual makanan produk A, tiba-tiba dia jual produk B, produk C, semuanya ada. Dari yang misalnya dia cuman jual satu produk saja, nah jadi kan lini produknya jadi banyak. Ada yang tiba-tiba masuk ke ranah elektronik dan lain sebagainya. Apa saja yang akan kita nilai? Yang pertama adalah pendapatan dan beban, dan juga itu termasuk dengan nilai dari pendapatan dan beban antar induk dan anak. Jadi yang dilihat nanti adalah karakteristik ekonomi yang sama ya. Jadi apakah dia product and services, apakah dia production processes, apakah dia class of customer, apakah distribution system, apakah regulatory environment. Nah, jadi itu dilihat dan disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada di perusahaan. Nah, untuk melakukan pengetesan atas segmen akan ada 3 tes yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah revenue test, 10% of revenue test. Jadi 10% dari nilai pendapatan, 10% dari nilai laba rugi, dan 10% dari nilai aset. Dan ada tes tambahan jika diperlukan, yaitu 75% external revenue test atau tes pendapatan eksternal jika dibutuhkan. Selanjutnya ada yang namanya threshold test, lalu ada reportable segment. Nah, reportable segment ini dia akan membahas mengenai tes pendapatan, tes aset, dan tes laba rugi. Segmen-segmen yang tidak masuk ke dalam atau tidak mencukupi dari ketiga tes tersebut akan masuk menjadi tes atau masuk ke segmen lainnya, all other, atau kategori semua lainnya. Kalau di bahasa Indonesia berarti semua lainnya ya, all other. Jadi misalnya ada 10 segmen, 7 dia bisa pelaporan segmentasi sendiri, 3-nya tadi enggak, maka 3-nya ini di-combine, digabung dengan nama all other atau lainnya. Nah, tes pendapatan ini jadi dilihat apakah nilai 10%
ini mencukupi. Jadi ketiga tes ini, nah ini contohnya, ini untuk revenue test. Kalau misalnya kita lihat di sini untuk lebih jelasnya ya, dari segmen transportasi, operating segment revenue 360, oil revenue 405, insurance 95, financing 140. Total operating segment untuk semuanya itu adalah 1000. Lalu ada intersegment revenue, kalau transportation nilainya 0, oil revenue 480, insurance 20, financing 0, sehingga total intersegment revenue 500. Total segment revenue ya untuk transportation itu 360, oil revenue-nya 885, insurance-nya 115, financing-nya 140, sehingga totalnya ada 1500 gabungan dari operating segment dan intersegment revenue. Sebuah segmen itu dilaporkan jika total revenue itu lebih besar atau sama dengan 10% dari total gabungan segmen, total gabungan pendapatan segmen. Jadi thresholdnya 10% dikalikan 1500 berarti 150. Nah, kita lihat di sini transportation total revenue dia 360, lebih besar dari 150. Oil revenue 885 dia lebih besar dari 150. Maka sedangkan insurance dan financing dia di bawah 150. Jadi dia tidak masuk di revenue test. Maka yang dilaporkan itu adalah transportation dan oil revenue. Selanjutnya kita coba 10% tes dari jumlah aset. Contohnya di sini untuk transportation nilai total aset 700, oil revenue 950, insurance 180, financing 1170, totalnya 3000. Nah, kita lihat di sini 3000 thresholdnya kan 10%, maka 3000 kali ke 10% thresholdnya 300. Transportation oke, oil revenue oke, insurance dia tetap tiba, tapi financing dia masuk 1170. Maka transportation, oil revenue, and financing itu merupakan segmen yang bisa dilaporkan. Lalu 10% profit on loss atau 10% laba. Ini contohnya transportation dia mengalami kerugian, segmen operating loss-nya 100, oil revenue-nya dia 200, laba, insurance 20, financing 50, sehingga totalnya 270. Untuk threshold-nya tadi adalah 270 dikalikan 10%, maka kita dapat threshold-nya adalah 27. Nah, kalau kita lihat di sini transportation dia loss-nya 100, lebih besar dari 27. Bukannya minus 100 itu lebih kecil, bukan. Jadi dilihat apakah 27 ke atas atau 27 ke bawah gitu. Sehingga transportation dia reportable, oil refining dia reportable, insurance dia enggak. Sedangkan financing dia masuk. Jadi sama seperti yang aset tadi. Nah, tadi kan kita sudah dapat yang mana saja yang diinikan. Sedangkan menurut FASB statement nomor 131 kita ada external revenue test. Nah, untuk preliminary segment testnya berdasarkan nilai 10% atas pendapatan, 10% dari aset, dan 10% dari laba rugi. Ada 3 segmen yang dilaporkan. Jadi asalkan dia masuk, satu itu dimasukkan sebagai segmen yang dilaporkan, yaitu transportation, oil refining, dan financing. Sedangkan untuk insurance dia tidak masuk. Yang kita lihat apakah ketiga ini, transportation, oil refining, and financing dia cukup. Maka kita lihat external revenue-nya. Jadi kan kita lihat di sini transportation 360, 885, total revenue-nya, insurance 115, 140, 1500. Lalu akan kita lihat threshold-nya kan dilihat dari operating segment revenue adalah 1000 kalikan 75%, berarti kita dapat 750. Nah,
total dari pendapatan si transportation, oil refining sama financing tadi itu ada 360, 405 dan 140, lebih besar dari 750. Maka cukup untuk untuk segmentasi ini cukup mewakili perusahaan. Jadi apa saja sudah kita dapat, oh 3 itu tadi dia mesti mendisclosure, maka apa saja yang ditampilkan di laporan keuangan segmentasi, profit and loss, total asset, lalu revenue, external customer, other segment, interest, income from equity, expense-nya itu interest and depreciation, dan juga untuk other income statement. Oke, untuk rekonsiliasinya. Jadi yang penting di sini kita bisa mengetes. Jadi tujuan dari pertemuan kita ini adalah untuk mengetes apakah segmen yang ada di perusahaan itu masuk sebagai laporan keuangan segmentasi. Nah, untuk latihannya itu ada di soal E15.2 dan E15.3. Jadi nanti silakan dikerjakan, di pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.